Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita tetap setia melakukan hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Amsal 21 ayat 3, demikian firman Tuhan. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang diinginkan Tuhan dari kita adalah hidup beribadah untuk kemuliaan Tuhan dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam ibadah itu, di dalam Rom 12 ayat 1 di sana dikatakan, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang adil, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati mempersembahkan hidup kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan unsurnya di sana yang pertama sekali adalah kita melihat di sana harus ada korban, harus ada persembahan. Tapi persembahan yang diinginkan Tuhan ditekankan di dalam Amsal ini pertama sekali melakukan kebenaran. Beribadahan formal dengan memberikan persembahan kita, itu tentu berkenan bagi Tuhan, tapi lebih berkenan lagi kalau kita hidup dalam kebenaran. Dalam zaman modern ini, banyak orang rajin beribadah. Bisa menghafalkan 100 ayat Alkitab, panjang berdoa, memuji Tuhan dengan histeris dan luar biasa, tetapi hidup di dalam kenyataan masih tetap dalam kebencian. Sangat gampang tersinggung, dan ketika ada penyakit, ada ancaman, lebih takut daripada orang-orang yang tidak pernah beribadah. Apakah ini kebenaran? Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Hidup orang yang hidup dalam kebenaran itu harus lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan daripada orang yang tidak hidup beribadah kepada Tuhan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang hidup di dalam kebenaran itu selalu mengukur standar kebenaran itu menurut firman Tuhan, bukan menurut apa yang terjadi di dunia ini. Karena kebenaran-kebenaran yang ada di dunia senantiasa bergeser. Seperti misalnya undang-undang persyaratan calon wakil presiden, bisa saja itu kemudian diganti dalam Mahkamah Konstitusi. Agar undang-undang dasar bisa diamandemen. Artinya kebenaran-kebenaran dunia bisa saja bergeser kalau masyarakatnya sepakat. Tapi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan, tidak akan pernah bergeser. Hidup benar. Yang kemudian, hidup dalam keadilan. Apakah keadilan? Banyak orang berpikir bahwa keadilan itu adalah pembagian yang merata. Bukan demikian. Kalau Tuhan Yesus mengatakan keadilan itu adalah apapun yang kamu inginkan diperbuat orang kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Karena itulah isi daripada seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, kita mau berlaku adil. Kalau kita ingin dikasihi oleh orang, maka marilah kita lebih dahulu mengasihi. Kalau orang lain mau mengampuni kita, mari kita mengampuni orang lain. Kalau kita ingin dihormati, marilah kita lebih dahulu menghormati orang lain. Tetapi keadilan yang lebih daripada Tuhan adalah bagaimana kita bahkan mengampuni musuh dan mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Itulah keadilan yang telah kita terima dari Tuhan, dan untuk itulah kita juga dipanggil. Maka selamat melakukan kebenaran, selamat melakukan keadilan. Itulah persembahan yang sangat berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami hidup dalam kebenaran dan keadilan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.